Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini permintaan teman yang kemarin tanya gimana membuat POC dengan bahan dasar pupuk kandang. Ya, pertama kita siapkan dulu M4 bakteri pengurainya ini ya. Kedua molase atau tetes tebu. Tiga ember dengan air, pupuk kandang baru boleh. Nah, yang jangan lupa ini selang nipel sama botol seperti ini untuk penguapan nanti ya. Kita mulai ini, masukkan dulu E4 ini 20 liter kurang lebih, kita kasih setengah botol mas, kurang lebih setengah botol ya, kurang lebih setengah botol. Sebenarnya 50 liter untuk 1 liter. Ini kita pakai setengah aja untuk 2 liter. Nah, untuk molasenya atau tetes tebunya ini kita menggunakan setengah liter aja mas, gini. Ya, nih. Dicampur dulu. Tetes tebu ini kita langsung dari pabrik, jadi dia kental sekali, melebihi kecap kekentalannya ya. Dikasih setengah liter aja, sedikit lagi mas, itu kan 1,5 liter. Nah, jadi 3/4-nya udah hop ya ini. Nah, setelah ini kita aduk rata dulu ya, pelan ya, aduk rata. Nah, ini untuk fungsinya sebagai pupuk cair untuk pertumbuhan, masa pertumbuhan. Nah, jadi kita memanfaatkan pupuk kandang ini. Kalau langsung pupuk kandang untuk tanaman kayak durian, kayak cengkeh, itu agak bahayanya dia mengundang atau di situ kalau pupuk ini kandang ini banyak uretnya atau kuuk kalau bahasa Jawa Barat, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini setelah dicampur aduk, telah menyampur seperti kopi kayak gini, hitam kecoklatan. Nah, kita taruh ini ember-ember ini setengah untuk ini kotoran sok aja langsung. Untuk kok ini tutup dulu ya. Pakai tangan mas, bisa. Ini kita masukkan setengah saja. Jadi kita mau ngambil sari padinya, diurai oleh itu E4 ini mas, habis udah. Kurang lebih 10 kilo lah, 10 kilo. Jadi kalau seliter ini untuk 20 kilo, kita kan pakai setengah liter, jadi kita menggunakan 10 kilo. Nah, ini setengah karena ini dia jadi dia agak kayak penuh, tapi enggak, kalau kita padatkan dia setengah ya. Kita siramkan ke sini sampai ininya penuh ya, ini. Terus mas, nah, nanti biasanya untuk waktu kurang lebih 1 minggu dia akan mengeluarkan gas. Jadi ini fermentasi ini dia akan mengeluarkan gas. Makanya kita membutuhkan ini nipel ini nanti untuk mengeluarkan gasnya. Nah, nanti caranya tutup ember seperti ini, kita kasih lubang ya, kita kasih lubang ini yang rapat. Ini kita masukkan nipelnya. Nah, seperti ini masuk. Nah, ini kasih lagi mas, biar diaduk gampang. Nah, nanti untuk mengetahui ini siap dipakai apa enggak itu gampang. Satu, tidak mengeluarkan gas sudah. Dengan dibuka nanti itu tidak keluar buih seperti ini. Jadi dia seperti cairan tadi yang seperti ini. Nah, ini udah jadi seperti ini gambarannya.
Ini kurang lebih jadi 21-14 sampai 21 hari. Nah, untuk kotoran kambing itu biasanya dia kan keras, direndam di air dia tidak mau pecah. Nah, dengan direndam ini dalam waktu 14 hari dia hancur secara berlahan. Nah, lagi Mas. Ini setelah diaduk akan mengeluarkan buih seperti ini ya. Nah, nanti kita tinggal tutup ya, seperti ini, tutup Mas. Nah, yang rapat. Nah, ini nanti dia keluar gas dari ini. Kita masukkan ke dalam selang seperti ini biar tidak terjadi kelebihan gas alias meledak dawah Mas. Nah, seperti ini. Nah, jadi aman. Dia mengeluarkan gas tanpa ada udara yang masuk. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, untuk ciri-cirinya reaksi bakteri ini untuk mengurai, dia nanti baunya kayak tape. Nah, untuk jadi dia nanti buihnya hilang. Jadi selama 6 hari kita biarkan. Setelah 6 hari kita aduk 3 hari sekali sampai nanti buihnya hilang. Nah, nanti kita pisahkan saring. Untuk pengaplikasiannya kita menggunakan semprotan atau dikocorkan bisa. Ini hanya untuk masa pertumbuhan atau pemulihan setelah panen, bukan untuk pupuk buah. Ya, jadi ini untuk pemulihan tanaman pulih setelah berbuah atau untuk masa pertumbuhan, bukan untuk pupuk buah. Ya, penggunaannya 1:40 atau 1:30 per liter. Jadi 1 liter ini bisa digunakan dicampur air 30 atau 40 liter terserah untuk disemprotkan dan dikocorkan. Ya, semoga bermanfaat. Ini kemarin yang minta buatkan POC dari kotoran hewan, pupuk kandang, ya ini prosesnya seperti ini. Nah, ini nanti kandungan N-nya tinggi, itu daunnya melebar. Apalagi panas cukup, sinar matahari cukup, kasih pupuk ini rutin, dia nanti daunnya akan melebar. Salah satu fungsinya untuk tumbuhan, kedua untuk tumbuh, yang kedua untuk membenahi struktur tanah yang rusak gara-gara pupuk kimia. Karena berlebih menggunakan pupuk kimia, akibatnya media akan cepat keras, cepat mengering. Nah, menggunakan ini untuk perimbangan. Bisa digunakan ini untuk masa tumbuh seminggu sekali, 2 minggu sekali bisa. Nah, hanya untuk tumbuh, bukan untuk pembuahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.